Risa adalah seorang gadis yang hidup di tepi desa Angsana, sebuah tempat sederhana yang terletak tepat di pangkuan hutan Lumina. Udara di Angsana selalu dipenuhi aroma tanah basah dan daun pakis yang direbus, sebuah aroma yang biasanya terasa menenangkan. Tetapi belakangan ini, aroma itu terasa getir. Hujan tidak turun seperti yang seharusnya. Kemarau tahun ini datang dengan sengatan yang lebih tajam, membuat sawah-sawah di lembah desa retak seperti kangkang telur yang pecah. Penduduk Angsana yang hidup dari hasil bumi kini hanya bisa duduk di teras rumah mereka dengan wajah muram. Risa, meskipun usianya baru menginjak 16 tahun, merasakan beban kesulitan itu menimpa punggungnya. Ayahnya, seorang petani yang dikenal paling gigih, kini sering pulang dengan bahu terkulai, membawa kabar buruk. Panen kali ini gagal total. Risa sering melarikan diri dari kesuraman desa dengan berjalan kaki menuju batas hutan. Bagi sebagian besar penduduk, batas itu adalah garis peringatan. Wilayah di dalamnya diyakini dihuni makhluk halus dan peri yang tidak suka diganggu. Namun, Risa tidak pernah merasakan ketakutan. Dia justru menemukan kedamaian di sana. Dia akan duduk di bawah akar tumbang sebuah formasi akar pohon beringin raksasa yang tampak seperti pintu gerbang mendengarkan bisikan angin yang melewati dedaunan tebal. Di tempat itu, dia bisa membiarkan pikirannya berkelana, mencari ide, mencari jalan keluar. Pasti ada cara. Gumam Risa suatu sore, menatap ke dalam bayangan hijau pekat hutan Lumina. Kita tidak mungkin hanya menunggu hingga kekeringan ini menghancurkan kita semua. Saat matahari mulai meredup, Risa bangkit untuk kembali ke rumah. Tiba-tiba, dia mendengar suara desahan halus yang aneh. Seolah-olah dahan kecil patah, diikuti suara seperti air menetes. Suara itu berasal dari celah sempit di antara akar-akar yang dia duduki. Rasa ingin tahu mengalahkan kehati-hatiannya. Risa berjongkok dan mengintip ke dalam. Di sana, di balik rimbunya lumut dan akar, tergeletak sesuatu yang bercahaya redup, namun tampak seperti sedang kesakitan. Itu bukan binatang. Itu adalah sosok kecil, hampir transparan, dengan sayap seperti kaca yang retak dan memancarkan cahaya biru kehijauan yang hampir padam. Risa tahu betul, dia telah menemukan salah satu penghuni hutan Lumina yang legendaris, dan sosok itu terluka parah. Risa membeku sejenak, menahan napas. Ia tidak pernah benar-benar percaya bahwa peri hutan itu nyata, melainkan hanya dongeng yang diceritakan kakeknya. Namun, sosok mungil di hadapannya, dengan cahaya yang berdenyut lemah, adalah bukti nyata. Risa menyadari sayap sang peri telah terperangkap dan terluka oleh duri tajam semak berdinding. Jika dibiarkan, peri itu pasti akan mati sebelum fajar. Mengabaikan rasa takut yang tiba-tiba menyerang, Risa perlahan mendekat. Tenang, bisiknya lembut, suaranya nyaris tak terdengar. Dengan hati-hati luar biasa, ia menggunakan ujung selendangnya untuk membersihkan serpihan ranting di sekitar peri. Risa harus bergerak ekstra hati-hati karena sayap peri itu sangat rapuh, memancarkan debu keemasan yang berbau seperti madu. Sang peri bergetar, namun tidak melawan. Risa lalu menggunakan air minum yang ia bawa di kendi kecil, membasahi luka di sayap itu, sambil perlahan melepaskan duri-duri yang menancap. Proses itu memakan waktu lama, hingga malam benar-benar turun dan hanya diterangi oleh cahaya bulan yang mengintip melalui celah pepohonan. Setelah duri terakhir tercabut, peri itu mengeluarkan suara ringkikan kecil, lega. Cahaya di tubuhnya kembali bersinar, meskipun still redup. Risa dengan lembut mengangkat peri itu dan menaruhnya di lipatan selendangnya. Ia tahu tidak bisa membawa peri itu ke desa, khawatir akan membuat gegar. Ia memutuskan untuk menghabiskan malam itu di akar tumbang, menjaga dan memastikan peri itu pulih sebelum kembali ke alamnya. Risa tidak meminta imbalan, tidak pula mengeluh kedinginan. Ia hanya duduk diam, berbicara pada sang peri dengan nada menenangkan. Kau harus kuat, ya. Desa kami sedang kesulitan, tapi kami tidak menyerah. Kau juga jangan, kata Risa. Keikhlasan dan kehangatan hati Risa rupanya menyentuh peri Lumina, nama sang peri yang ia bisikan sesaat setelah pulih. Menjelang subuh, kekuatan Lumina pulih sepenuhnya. Sayapnya yang retak ini bersinar kembali, memancarkan cahaya yang cukup terang untuk mengusir bayangan. Peri Lumina kini berdiri di hadapan Risa.
menatapnya dengan rasa terima kasih yang mendalam. Saat matahari mulai menyentuh puncak pepohonan, Pri Lumina mendekat ke wajah Risa. Ia tersenyum, senyuman yang penuh kebijaksanaan dan usia. "Kebaikanmu, wahai anak manusia, adalah embun di musim kering," bisik suara Pri Lumina, suara yang terdengar seperti lonceng angin yang berdentang pelan. "Aku adalah Pri Lumina, penjaga cahaya di hutan ini. Aku berhutang nyawa padamu." Risa menggelang. "Tidak, Lumina, tidak ada hutang. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan." "Itulah mengapa kau pantas mendapatkannya," jawab Lumina sambil melayang ke dahan pohon ek tua yang besar. Di sana, di antara lumut hijau yang tebal, tersembunyi sebuah peti kecil. Itu adalah peti kayu yang sangat biasa, terbuat dari kayu yang sudah usang, dengan engsel sederhana dan tidak memiliki ukiran sedikit pun. Peti itu tampak begitu polos, bahkan tidak ada gembok. Lumina membawa peti itu dan menaruhnya di pangkuan Risa. "Ini adalah ungkapan terima kasihku," kata Pri Lumina. "Peti ini memiliki rahasia, Risa. Bukan sihir yang hebat, bukan pula kekayaan instan. Ini adalah peti yang akan memberimu apa yang benar-benar kamu butuhkan." Risa membolak-balik peti itu dengan bingung. Ia mengharapkan tongkat sihir atau mantra penyubur tanah, bukan kotak kayu tua yang terasa kosong. Lumina tersenyum melihat kebingungan Risa. "Dan ingat baik-baik pesanku. Jangan pernah membukanya karena keserakahan. Buka hanya saat hatimu diliputi kebutuhan yang paling mendesak, saat kau benar-benar terdesak." Setelah mengucapkan pesan itu, Lumina terbang tinggi ke atas, cahayanya berkedip dan menghilang di telan hutan lebat. Risa kembali ke desa dengan peti kayu polos di tangannya. Ia menyembunyikannya di bawah tumpukan pakaian di kamarnya. Risa bimbang. Ia sungguh membutuhkan uang untuk membeli benih baru. Tetapi apakah ini kebutuhan yang benar-benar mendesak seperti yang dikatakan sang peri? Keraguannya membuat peti itu tetap tertutup untuk sementara waktu. Keesokan harinya, situasi di desa Angsana memburuk drastis. Persediaan makanan mulai menipis. Harga bahan pangan dari desa tetangga yang lebih makmur melambung tinggi, jauh di luar jangkauan petani Angsana. Risa menyaksikan sendiri bagaimana tetangga-tetangganya, yang biasanya ceria, kini hanya bisa terdiam dengan tatapan kosong. Ayah Risa harus menjual sebagian kecil perabot rumah tangga mereka untuk membeli beras, hanya cukup untuk beberapa hari. Suatu malam, Risa mendengar orang tuanya berbicara lirih. "Kita harus pindah, Bu," kata ayahnya dengan suara serak, menahan tangis. "Jika kemarau ini berlanjut, kita tidak bisa bertahan di sini. Aku gagal." Ibunya menggenggam tangan ayah Risa. "Jangan berkata begitu, Pak. Kau sudah berusaha. Kita tidak akan meninggalkan Angsana. Ini rumah kita." Mendengar percakapan itu, hati Risa remuk. Keputusasaan orang tuanya lebih menyakitkan daripada perut yang lapar. Ia merasa bertanggung jawab. Ia memiliki kunci untuk membantu. Tetapi ia takut. Bagaimana jika peti itu hanya berisi pasir? Bagaimana jika itu sihir jahat? Ia ingat peringatan Lumina. "Buka hanya saat kamu benar-benar kepepet." Bukankah ancaman kehilangan rumah dan desa adalah keadaan kepepet yang sebenarnya? Malam itu, setelah memastikan orang tuanya tidur, Risa mengeluarkan peti kayu polos itu dari tempat persembunyiannya. Kayunya terasa hangat di tangannya. Risa memejamkan mata, memohon maaf kepada Pri Lumina jika tindakannya salah. Ia membayangkan wajah ayahnya yang putus asa, dan tanpa ragu lagi, ia menggeser penutup peti itu dengan jari gemetar. Dengan bunyi klik yang hampir tidak terdengar, Risa membuka peti itu. Ia mengintip ke dalam. Peti itu tidak mengeluarkan asap, tidak ada ledakan cahaya, dan yang pasti, tidak ada harta karun yang memenuhi peti seperti yang ia bayangkan. Di dasar peti, hanya ada satu koin emas berkilauan. Koin itu tampak baru ditempa, memantulkan cahaya lampu minyak dengan indah. Hanya satu. Risa mengambil koin itu. Ukurannya pas di telapak tangannya. Meskipun hanya satu, nilai satu koin emas itu lebih dari cukup untuk membeli benih berkualitas dan persediaan makanan untuk beberapa minggu, bahkan di tengah kenaikan harga. Itu adalah keajaiban kecil, tepat pada waktunya. Kelegaan membanjiri Risa. Air mata hampir menetes karena rasa syukur. Peti itu tidak mengecewakan.
Keesokan paginya, Risa menyembunyikan koin itu di saku roknya dan pergi ke pasar desa. Ia berhasil membeli karung penuh benih jagung dan beras yang berkualitas, serta beberapa kantung besar tepung. Ia memberikannya kepada ayahnya, mengatakan bahwa ia telah bekerja paruh waktu di kebun milik seseorang yang kaya di luar desa. Ayahnya awalnya curiga, tetapi melihat kejujuran di mata Risa dan hasil nyata di tangannya, ia menerima dengan hati penuh terima kasih. Semangat ayah Risa kembali menyala. Ia mulai menyiapkan ladang yang kering, mencoba menanam benih-benih baru itu, berbekal harapan yang dibawa oleh koin emas tunggal dari peti. Namun, Risa tahu, satu koin emas tidak cukup untuk menyelesaikan masalah seluruh desa. Ia harus membuka peti itu lagi. Tapi kali ini, ia akan mengujinya. 2 hari setelah penggunaan pertama, Risa memutuskan untuk menguji batas peti. Ia sadar, ayahnya kesulitan mengolah tanah yang keras karena alat-alatnya sudah tua dan tumpul. Ayah membutuhkan cangkul baru, pikir Risa. Malam itu, Risa membuka peti kayu polos lagi, sambil memikirkan cangkul, sabit, dan peralatan pertanian lain yang dibutuhkan ayahnya. Ia menutup mata, memfokuskan niatnya pada kebutuhan itu, dan berharap peti itu mengeluarkan setumpuk perkakas. Saat peti terbuka, Risa melihat sebuah barang baru di dalamnya. Itu bukanlah tumpukan perkakas, melainkan sebuah cangkul baru dengan gagang kayu yang kuat dan mata besi yang berkilauan tepat seperti yang dibutuhkan ayahnya. Hanya satu barang, tetapi sempurna. Risa menyadari pola penting, peti itu tidak memberinya apa yang ia inginkan, tumpukan uang atau banyak alat, tetapi memberinya apa yang ia butuhkan secara mendesak dan spesifik, satu koin untuk membeli benih, satu cangkul untuk bekerja. Peti itu adalah alat penolong, bukan mesin pembuat kekayaan. Risa memberikan cangkul itu kepada ayahnya keesokan harinya. Dengan cangkul baru itu, ayah Risa dapat bekerja lebih efisien di ladang. Risa mulai menggunakan peti itu dengan sangat bijaksana, hanya membukanya ketika ada kebutuhan nyata. Sebuah obat ketika ibunya sakit demam, atau selai kain kuat ketika ayahnya membutuhkan bahan untuk memperbaiki atap. Kehidupan keluarga Risa perlahan membaik, jauh lebih cepat daripada tetangga-tetangganya. Peningkatan mendadak ini, meskipun kecil, mulai menarik perhatian kepala desa, Pak Tirta, seorang pria gemuk dan serakah yang selalu mengawasi segala sesuatu yang berbau keuntungan. Pak Tirta sudah kesulitan memeras warganya, dan tiba-tiba melihat keluarga Risa makmur, itu memunculkan kecurigaan yang tajam di benaknya. Perbaikan kondisi keluarga Risa tidak luput dari mata pengawas di desa Angsana. Risa mulai memiliki makanan yang cukup, pakaiannya tidak lagi usang, dan yang paling mencolok, ayahnya selalu memiliki alat kerja terbaik. Pak Tirta, kepala desa, memanggil ayah Risa ke rumahnya. "Hei, Pak Wira," kata Pak Tirta dengan nada menyelidik, "dari mana kau dapat uang untuk membeli benih bagus dan cangkul mahal itu? Padahal semua orang di desa ini kelaparan." Ayah Risa, yang memang jujur, hanya bisa menjawab, "Anakku Risa, Pak, dia bilang dia bekerja di luar desa. Dia gadis yang ulet." "Bekerja?" Pak Tirta tertawa sinis. "Seorang gadis kecil? Jangan bohongi aku, Wira. Kau pasti menemukan harta karun di hutan, ya kan?" Ayah Risa bersumpah ia tidak menemukan apa-apa. Dan Pak Tirta melepaskannya dengan ancaman terselubung. Desas-desus mulai menyebar. Para tetangga mulai berbisik-bisik. Ada yang mengatakan Risa bersekutu dengan hantu hutan, ada pula yang menuduhnya mencuri. Risa harus bersikap ekstra hati-hati. Ia tahu peti itu harus dirahasiakan, bukan hanya karena pesan Lumina, tetapi juga demi keselamatannya sendiri. Ia memperkuat tempat persembunyian peti di kamar tidurnya, di bawah lantai kayu yang longgar. Ia hanya membukanya sekali seminggu, pada malam paling gelap, dan memastikan ia sendirian. Peti itu tetap menjadi rahasianya, tetapi tekanan semakin meningkat. Bantuan kecil yang Risa berikan kepada keluarganya kini telah menempatkannya di bawah pengawasan ketat. Risa tidak tega melihat penderitaan tetangganya. Walaupun banyak yang mencurigainya, Risa tahu hatinya harus tetap tulus. Ia memutuskan untuk menggunakan peti kayu ajaib itu untuk kebaikan komunitas, tetapi dengan cara yang sangat rahasia. Ia mulai memfokuskan niatnya pada kebutuhan desa secara keseluruhan. Misalnya,
Ia tahu bahwa beberapa anak kecil sakit karena kekurangan gizi dan tidak ada tabib yang mau datang. Malam itu, ia membuka peti, memfokuskan pikirannya pada kebutuhan untuk obat penurun demam. Peti itu mengeluarkan beberapa botol ramuan herbal kuat yang jarang ditemukan. Risa kemudian menyelinap keluar saat fajar, meninggalkan botol-botol itu di ambang pintu keluarga yang sakit. Ia juga menyebarkan bibit tanaman obat dan beberapa peralatan sederhana di tempat-tempat tersembunyi. Bantuan misterius ini mulai menciptakan keajaiban kecil di desa Angsana. Anak-anak yang sakit sembuh, dan beberapa keluarga tiba-tiba memiliki alat yang mereka butuhkan. Namun, ini menciptakan dilema besar bagi Risa. Seberapa banyak ia boleh menggunakan peti itu? Jika ia terlalu sering menggunakannya, ia akan menjadi serakah. Jika ia menggunakan untuk kepentingan banyak orang, akankah peti itu terus berfungsi? Risa berpegangan pada niatnya yang tulus membantu karena butuh dan bukan karena ingin dipuji. Ujian kejujuran ini sangat berat, tetapi ia berhasil melewati batas tipis antara kebutuhan dan keserakahan, setidaknya untuk saat ini. Bantuan misterius yang menyebar di desa semakin meningkatkan rasa ingin tahu Pak Tirta, si kepala desa serakah. Selain Pak Tirta, ada seorang tetangga Risa, Tuan Jaya, yang hatinya dipenuhi rasa iri. Tuan Jaya adalah seorang petani yang gagal dan selalu menyalahkan orang lain atas kemalangannya. Tuan Jaya melihat Risa dan keluarganya sebagai penyebab penderitaannya sendiri. Pasti gadis kecil itu mencuri harta karun, pikirnya. Ia mulai mengintai Risa. Ia mencatat kapan Risa pergi ke hutan, kapan Risa pulang, dan kapan dia berada di kamarnya. Tuan Jaya yakin Risa menyembunyikan kunci kekayaan di kamarnya. Suatu malam, ia melihat Risa masuk ke kamar dan lampu minyaknya tetap menyala sebentar. Tuan Jaya mengintip melalui celah dinding kayu rumah Risa. Ia melihat Risa mengeluarkan sebuah kotak kayu polos, memegangnya sebentar, lalu dengan cepat menyembunyikannya kembali di bawah lantai. Tuan Jaya tidak melihat barang yang keluar dari peti, tetapi ia yakin peti polos itu adalah sumber semua keajaiban. Keesokan harinya, Tuan Jaya menghadap Pak Tirta. "Pak Kepala Desa, saya tahu rahasianya," bisik Tuan Jaya dengan mata berbinar-binar. "Gadis Risa itu punya sebuah kotak ajaib. Saya melihatnya. Kotak itu pasti sumber kekayaan mereka. Kita harus mengambilnya sebelum dia menggunakan semua isinya." Pak Tirta, yang serakah dan sudah curiga, menyambut kabar itu dengan gembira. Mereka berdua, didorong oleh kerakusan akan harta yang tak terbatas, segera menyusun rencana jahat. Pak Tirta dan Tuan Jaya bertemu di sebuah gudang kosong di pinggir desa, merencanakan pencurian. "Kita tidak boleh bertindak gegabah," kata Pak Tirta, menyeringai. "Jika kita ketahuan, seluruh desa akan menentang kita. Kita harus membuatnya tampak seperti pencuri biasa." Tuan Jaya, yang lebih bersemangat, mengusulkan, "Kita harus mencurinya saat badai. Malam ini ada awan gelap di barat, sepertinya akan ada badai besar. Suara petir akan menutupi semua jejak kita." Pak Tirta setuju. Rencana mereka adalah, Tuan Jaya akan masuk melalui jendela belakang rumah Risa saat badai paling kencang. Ia akan mengambil kotak yang disembunyikan di bawah lantai, lalu mereka akan segera melarikan diri dari desa, membawa harta tak terbatas yang mereka yakini ada di dalam peti itu. Mereka yakin peti itu pasti berisi emas, berlian, dan permata dalam jumlah besar. Mereka berdua tidak pernah memikirkan mengapa peti itu hanya memberikan barang-barang kecil, atau mengapa Risa menggunakannya dengan hati-hati. Mereka hanya melihat peti itu sebagai tiket menuju kehidupan yang mewah dan kekuasaan absolut. Mereka bersiap dengan tas kain besar dan obor, menunggu guntur pertama menjadi sinyal mereka. Mereka tidak sabar untuk menjadi orang terkaya di seluruh lembah. Sesuai prediksi, malam itu badai besar datang melanda desa Angsana. Angin menderu, hujan turun bagai dicurahkan dari langit, dan guntur meledak di atas atap, menenggelamkan semua suara. Saat guntur terbesar meledak, Tuan Jaya menyelinap ke rumah Risa. Risa dan orang tuanya tidur nyenyak di tengah hiruk-pikuk badai. Tuan Jaya bergerak cepat. Ia sudah tahu persis tempat peti itu disembunyikan. Ia menggeser papan lantai yang longgar dan, ya, di sana, peti kayu polos itu tergeletak.
Tuan Jaya meraihnya dan menyimpannya di balik bajunya. Peti itu terasa ringan, yang malah membuatnya semakin yakin bahwa isinya adalah permata yang sangat berharga dan ringan. Ia segera melarikan diri, berlari kencang menuju gudang tempat Pak Tirta menunggu. Keesokan paginya, Risa bangun dan segera memeriksa tempat persembunyiannya. Ia terkejut setengah mati. Peti itu hilang. Jantungnya berdebar kencang. Ia segera melihat sekeliling, dan ia melihat jejak kaki lumpur yang samar-samar di lantai kayu, dan jendela belakang yang sedikit terbuka. Seseorang telah mencurinya. Rasa panik bercampur penyesalan menghantam Risa. Ia telah gagal menjaga kepercayaan Peri Lumina. Peti yang seharusnya menjadi berkah, kini berada di tangan orang yang serakah. Risa tahu, ia harus mengambilnya kembali, bukan karena ia menginginkan isinya, tetapi karena ia tahu bahaya apa yang akan terjadi jika peti itu disalahgunakan oleh orang-orang jahat. Ia harus menemukan Pak Tirta dan Tuan Jaya, yang ternyata sudah menghilang dari desa tanpa jejak. Pak Tirta dan Tuan Jaya tidak membuang waktu. Mereka segera kabur ke gubuk terpencil yang mereka siapkan jauh di dalam hutan Lumina, tempat yang mereka anggap aman untuk membagi harta karun mereka. "Buka, cepat, buka peti itu," perintah Pak Tirta. Matanya dipenuhi nafsu. Dengan tangan gemetar, Tuan Jaya membuka penutup peti kayu polos itu. Mereka berdua memajukan kepala, siap disambut kilauan emas, permata, atau setumpuk uang. Namun, yang mereka temukan adalah sesuatu yang mengejutkan. Peti itu hanya mengeluarkan setumpuk kotoran hewan ternak yang bau dan basah. Tuan Jaya dan Pak Tirta saling pandang dengan ngeri. Bau busuk segera memenuhi gubuk. "Apa-apaan ini? Peti sihir macam apa ini?" teriak Pak Tirta marah. Mereka mencoba lagi. Tuan Jaya menutup peti itu, memfokuskan pikirannya pada emas dan berlian, lalu membukanya. Kali ini, peti itu mengeluarkan batu kerikil tajam yang tak berguna. Mereka mencoba berulang kali, dengan berbagai permintaan serakah, makanan lezat, pakaian sutra, mahkota. Peti itu hanya mengeluarkan benda-benda aneh dan menjijikkan. Cacing, lumpur, dan daun kering busuk. Mereka akhirnya mengerti, meskipun dengan cara yang salah. Peti itu tidak berfungsi untuk mereka. Mereka berasumsi bahwa Risa telah melakukan semacam ritual sihir yang kini mereka harus cari tahu. Mereka yakin bahwa peti itu bisa berfungsi, hanya saja tidak mau bekerja di tangan mereka. Mereka memutuskan untuk tetap menyimpan peti itu dan membawanya lebih dalam lagi ke hutan, mencari seseorang yang tahu cara mengaktifkan sihirnya. Risa tidak bisa tinggal diam. Ia tahu, Pak Tirta dan Tuan Jaya pasti lari ke hutan. Hanya ada satu tempat di sana yang diyakini memiliki kekuatan sihir. Gua kuno di jantung hutan Lumina, tempat di mana peri hutan sering menampakkan diri. Risa memutuskan untuk mengejar mereka. Ia tidak peduli dengan bahaya hutan Lumina. Ia hanya memikirkan pesan peri Lumina dan nasib peti itu. Sebelum pergi, ia hanya meninggalkan pesan singkat untuk orang tuanya. "Aku akan mengambil kembali barang yang dicuri." Risa mengikuti jejak kaki lumpur dan patahan ranting yang ditinggalkan oleh dua pria yang terburu-buru itu. Perjalanan itu sangat sulit. Hutan itu gelap dan penuh jebakan alami. Risa harus memanjat lereng yang licin dan menyeberangi sungai kecil yang berbatu. Ia tahu, Pak Tirta dan Tuan Jaya pasti membawa peti itu lebih jauh ke dalam, mencari cara aktivasi. Saat Risa berjalan semakin dalam, ia mulai merasakan kekuatan magis hutan. Udara terasa lebih dingin, dan dia bisa mendengar bisikan yang lebih jelas. Risa memikirkan saat ia merawat peri Lumina. Ia berpegangan pada kebaikan dan ketulusannya sebagai senjata terkuat. Ia harus menemukan mereka sebelum mereka merusak atau membuang peti itu karena frustrasi. Perburuan di dalam hutan membuat Risa kelelahan dan kehabisan tenaga. Dia mulai ragu apakah bisa menemukan dua pria itu. Saat dia beristirahat di tepi kolam kecil, seekor burung hantu kecil berwarna coklat hinggap di bahunya. Burung hantu itu bukanlah burung biasa. Ia memiliki mata yang sangat cerdas, dan ia mulai mengeluarkan suara kuit-kuit sambil menunjuk dengan paruhnya ke arah timur laut. Risa teringat, burung hantu itu adalah salah satu burung yang pernah ia selamatkan dari jerat pemburu di pinggiran desa beberapa bulan lalu.
Seakan memahami niat Risa, burung hantu itu terbang sebentar, lalu kembali, mengulang gerakan menunjuknya. Risa tersenyum penuh harap. "Kau ingin membantuku?" "Ya," bisiknya. Burung hantu itu terbang ke depan, menunggu Risa. Risa mulai mengikuti burung hantu itu. Selain burung hantu, ada juga seekor kancil yang pernah Risa beri makan saat terluka, yang ikut muncul di jalan, seolah membuka jalur yang tersembunyi. Hewan-hewan ini yang pernah menerima kebaikan kecil dari Risa, kini membalas budi. Mereka menjadi pemandu Risa, membawanya melewati jalur yang paling cepat dan aman menuju gua kuno. Akhirnya, Risa melihat asap tipis membumbung di antara pepohonan. Di dekat asap itu, ia bisa mendengar suara gerutuan dan pertengkaran. Itu adalah gubuk terpencil, dan Pak Tirta serta Tuan Jaya ada di sana. Mereka sedang berdebat sengit, dan di sudut gubuk, Risa melihat peti kayu itu tergeletak begitu saja. Risa bergerak hati-hati mendekati gubuk. Ia bersembunyi di balik semak saat mendengar Pak Tirta berteriak putus asa. "Kita sudah sampai di tempat ini. Peti ini pasti terkutuk. Kenapa dia tidak mengeluarkan harta?" Risa mengambil kesempatan saat kedua pria itu sibuk bertengkar. Ia menyelinap masuk ke dalam gua kuno yang berada di belakang gubuk, berharap menemukan Lumina di sana. Dan benar saja, di tengah gua yang diterangi oleh cahaya kristal yang memantul, peri Lumina muncul. Dia tidak lagi selemah dulu, kini dia bersinar terang, tampak megah. "Aku tahu kau akan datang, Risa," kata Lumina. Suaranya kini penuh kekuatan. Risa segera bersujud. "Maafkan aku, Lumina. Aku ceroboh." Peti itu dicuri oleh dua orang serakah. Mereka membawanya ke sini, tetapi peti itu hanya mengeluarkan lumpur dan kotoran. Lumina tersenyum sedih. Itu adalah reaksi yang wajar. Peti itu tidak ditakdirkan untuk menghasilkan harta bagi orang yang hatinya gelap. Risa bingung. "Tapi, kenapa peti itu hanya memberiku apa yang kubutuhkan? Kenapa tidak memberiku semua yang kuminta?" Lumina mengajak Risa duduk dan mulai menjelaskan. Ini adalah saat penting, di mana misteri peti akan terungkap. Peri Lumina mulai menjelaskan rahasia peti itu. Suaranya bergema lembut di gua. "Peti itu bukanlah mesin pembuat harta, Risa. Itu adalah cermin kebutuhan. Dia memiliki sihir kuno yang hanya bekerja dengan satu syarat. Niat murni." "Jelas, Lumina. Ketika kau membukanya untuk dirimu sendiri, kau hanya memikirkan kebutuhan keluargamu untuk bertahan hidup, bukan untuk menjadi kaya. Peti itu memberimu koin, cangkul, obat. Itu adalah kebutuhan yang tulus dan mendesak, dan ia meresponsnya. Tetapi ketika dua pria serakah itu membukanya," Lumina melanjutkan, "hati mereka hanya dipenuhi nafsu dan keserakahan. Peti itu melihat kebutuhan mereka yang sebenarnya. Mereka membutuhkan pelajaran, mereka membutuhkan kerendahan hati. Dan untuk menampar keserakahan mereka, peti itu mengeluarkan sampah, kerikil, dan kotoran. Peti itu tidak bisa menipu dirinya sendiri, ia hanya memberi sesuai dengan niat penggunanya." Risa mengangguk, akhirnya mengerti. Peti itu adalah ujian moral. Lumina lalu memberikan Risa sebuah manik kristal kecil. "Gunakan ini. Ketika kau menghadapi mereka, manik ini akan menguatkan niat tulusmu. Peti itu akan merespons tuannya yang sebenarnya." Lumina memperingatkan Risa, dia harus menghadapi mereka sendirian. Risa keluar dari gua, manik kristal di tangannya. Niatnya kini lebih kuat dari sebelumnya. Ia menemukan Pak Tirta dan Tuan Jaya sedang memecahkan peti itu dengan batu karena frustrasi. "Hentikan!" teriak Risa. Kedua pria itu terkejut melihat Risa. "Kau, kembalikan peti kami!" Pak Tirta berteriak, salah mengira Risa mencuri peti dari mereka. "Peti ini milikku," kata Risa dengan tenang. "Dan kalian tidak bisa menggunakannya karena hati kalian kotor." Tuan Jaya tertawa mengejek. "Kau pikir kami akan percaya omong kosong peri? Kami akan mengambilnya kembali dan memaksamu memberitahu mantra sihirnya." Saat mereka maju, Risa memegang manik kristal dan fokus pada satu kebutuhan nyata mereka, ketenangan pikiran dan pengampunan. Risa tahu mereka lelah dikejar oleh kerakusan mereka sendiri. Risa menatap peti itu dan berkata dengan suara yang kuat dan tulus, "Peti, berilah mereka apa yang mereka butuhkan. Berilah mereka kedamaian,
Saat Risa berbicara, peti kayu polos itu bergetar hebat. Alih-alih mengeluarkan emas, peti itu mengeluarkan cahaya putih hangat yang menyelimuti kedua pria itu. Cahaya itu tidak menyakitkan, tetapi ia membongkar semua niat serakah mereka. Mereka berdua tiba-tiba merasa sangat lelah, menyesal, dan malu. Mereka jatuh terduduk, menangis, dan melepaskan peti itu. Risa mengambil peti itu. Ia tidak memarahi mereka. Ia hanya berkata, "Kembalilah ke desa dan mulailah hidup dengan kejujuran." Setelah pelajaran itu, Pak Tirta dan Tuan Jaya setuju untuk kembali ke desa dan menghadapi konsekuensi tindakan mereka. Risa kembali ke desa Angsana, membawa peti kayu polos itu dan dua pria yang menyesal. Pak Tirta dan Tuan Jaya menceritakan kebenaran kepada seluruh desa. Mereka mengakui keserakahan mereka dan bagaimana peti itu menolak keinginan buruk mereka. Desa Angsana terkejut, namun mereka akhirnya mengerti mengapa Risa bisa makmur. Karena ketulusan hatinya, Risa kini menjadi pahlawan yang dicintai. Kekeringan akhirnya mulai mereda, dan desa mulai pulih. Namun, Risa tahu bahwa ia tidak bisa bergantung pada sihir. Ia telah belajar bahwa keajaiban sejati datang dari kerja keras, kejujuran, dan terutama, kebaikan. Sore terakhir di tepi hutan, Risa membawa peti kayu polos itu kembali ke akar tumbang. Ia membuka peti itu sekali lagi, tanpa memikirkan kebutuhan apapun, hanya memikirkan ucapan terima kasih. Peti itu tidak mengeluarkan apa-apa, melainkan bersinar sekali lagi. "Kau telah menyelesaikan misimu," bisik Lumina yang muncul di hadapannya. "Aku tidak membutuhkannya lagi," kata Risa. "Keajaiban terbesarnya adalah mengajariku untuk membantu tanpa mengharapkan imbalan." Risa lalu mengembalikan peti itu ke tempat persembunyian Lumina di pohon ek tua. Ia tumbuh menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dan dicintai di desa Angsana. Ia mengajarkan warganya tentang pentingnya kejujuran dan niat yang tulus. Desa Angsana tidak lagi mencari harta karun, tetapi mencari kebaikan dalam diri mereka sendiri, dan itulah kekayaan yang sesungguhnya. Peti kayu ajaib pemberian sang peri hutan pun beristirahat, menunggu pemilik berikutnya dengan hati yang tulus.